harapan dari kami bahwa pelatihan ini bisa berlanjut dan ditindaklanjuti di lapangan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, seizin Allah SWT, maka pelatihan pembuatan pupuk organik, kemudian pembuatan trikoderma dan biosaka yang dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Brigade Al-Sintan Kabupaten Madiun secara resmi saya buka dan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman petani Kreatif Channel, saya ini berada di Desa Sumberjo, Ndagangan, Kabupaten Madiun. Di sini saya akan mengikuti pelatihan pembuatan biosaka. Seperti apakah biosaka itu? Kemudian bagaimana cara pembuatannya dan bagaimana cara aplikasinya di tanaman. Simak video berikut ini. Kita akan mencari bahan biosaka. Yang penting sehat. Biosaka ala Gus Ali Jubaidi. Oh, kalau ada hijaunya belum bisa. Belum sempurna. Masih ada hijaunya. Latang Pak. Gatel wingi, Mboten. Bisa. Nggih, coba Pak, niki. Niki latah boleh. Lah niki sih dipilih ini karena apa nih? Ini kan juga ada efek ke hamanya, Pak. Ini kan indikasinya mungkin dari hama tidak mau di sini. Berarti kan ada sinyal untuk memberikan pengendalian hama. Oh begitu. Ya, kita ambil yang untuk ngompol dengan pestisida. Apa namanya? Sing sehat. Nggih. Sing lepit-lepitane sehat resik. Nggih. Ini kan belum sempurna. Nih, Sempurnane ini kan belum sempurna ini, Pak. Ini. Belum Karena sempurna, sini sama mereka kan belum belum sama. ya belum sama. Oh, harus sama. Harus sama. Iki rada padha iki. Sama ya. Oh, Belum, Pak. Belum. satu Pak. Oh, luka juga tidak masuk. Indikasi ini nek luka niku. Nah, itu mungkin gigitan hama. Oh, gigitan hama. Ya. Sudah acara. Jam. Iki yang dipilih apa niku? Itu merusak. Rusak niku. nih. Aduh. Oh, sudah dipilih karena rusak. Belum rata niku. Oh, Ini iya. Pak, salok untuk Pak. Oke, niku apa niku, Pak?
Iku. Niki napa iki? Karena di pinten nih Pak. Niki Ale. anu padha niki to? Sama. Oh, sudah sama. Hijaunya sama. Nah. Daun bambu. Ini kan ada ikannya, Pak. Apa? Nah, ikannya. Oh, ya. Ini sudah bahan-bahan untuk pembuatan biosaka sudah Telu. Asal Ini pinten Pak niku? 4 seperti Mun cukup. pohon. Warna ya. Jadi semua bahan-bahan tumbuhan untuk pestisida nabati bisa. Daripada kita mencari repot-repot rumput, mending nih Bu. Ngeten nek intinya kalau mencari daun itu yang bisa hijau-hijau tua dan tidak luka, tidak bentik. Terus yang kedua itu kita carikan yang nutrisi dari daun itu ada kan nilainya apa? NPK-nya ada. Nah, itu cirinya gimana Pak untuk milih nutrisinya itu? Nah, Untuk N-nya yang tinggi itu biasanya hijau daunnya itu lebih pekat. Oh, lebih hijau gitu ya. Nah, terus yang P-nya? Yang untuk fosfat itu hijau daunnya itu agak apa? Nggak mudah kering. Daun yang nggak mudah kering itu fosfatnya tinggi. Tidak mudah kering. Kering. Seperti daun pring. Ya, itu pokoknya yang nggak mudah kering lah. Ini tidak mudah kering tidak itu mengandung fosfat. Ya. Nah, Yang N. terus Kalau ZA-nya K-nya untuk K-nya. K-nya yang tinggi itu biasanya yang dia tahan hidup di daerah kering. Oh iya. iya. Kalau saya ambilnya alang-alang. Oh iya iya. Alang-alang, rumput gajah, terus tebu bisa. Banyak mengandung K. Nah, proses Sing pene wau napa Pak? Sing tidak pembuatan mudah busuk, biosaka tidak mudah kering. Ah, yang N. ala Hanya yang Gus Ali Zubaidi. Ngeten ini ditumbuk mboten saged, Pak. Lah karena napa kok mboten saged? nek jawaban sing kula tampa ngoten niku pemberian Allah ini ada Pada tangan. Oh, pada tangan. bisa mempengaruhi nutrisi dalam Oh iya. Dan Karena ini nih misalnya peremasan kan buatan bisa Iya. tidak menghilangkan nutrisi yang ada di kan pemberian yang terbaik adalah anggota tubuh kita. terus Tapi kita jarang sadar. permasanya sampai berapa menit Pak niki? 10 sampai 15 menit 10 sampai 15 menit. Terus ciri yang sudah jadi bagaimana nih? Ciri ini nek wis dadi terus ndi Pak? berubah warna. Berubah warna menjadi Ya biasanya hijau atau hijau ke kuning-kuningan, jambon ada yang tinggal bahannya. bahannya. Oh Nek iya. alang-alang sama daun Bisa. Daun tebu kan keras. Terus untuk ukuran air sama daun tanyakan air. kalau perbandingan yang saya lakukan Oke. itu 2 kilo Daun. macam daun ini sama 6 liter, 4 liter. Air. Oh 4 liter air sama 2 kilo daun. Ya. Daunnya berapa jenis Pak? 7 kalau saya. Oh 7 jenis yang memenuhi unsur N, P, dan K itu tadi. Ya. Ya. Meremasnya teorinya bagaimana? Teori Kita meremasnya. putar, terus tidak kita patahkan, hanya kita remas gitu aja. Oh, diremas terus diputar-putar, tidak dipatahkan. Nah, wis genten kancane. Iki kok masuk nih YouTube loh. Ini kan mulai berubah warna. Ngeten iki kalau misalnya aku kesel ganten ono ndak jadi, Pak. Oh, begitu. Sak keselmu. Terus apa, Pak? Bukannya saya suhu tangan membedakan. Oh, ngoten. Terus kadang nafsu. Iya, nafsu pertama bendang dadi nek ku ngremet tak get nih. Nah, itu malah
Malah ora dadi. Ya. Anu pengen nanten perekate jangan ngangge godhong waru. Nggih, godhong waru bisa. Godhong waru randu. Terus remasan ini tidak boleh berhenti nggih. Terus masya karo gacor ya karo muni. Karo remet. Karo remet. Karo muni. Mau 10 Nah, menit. berhenti resikonya tidak jadi. Unsur senyawa kimianya mungkin. Tidak segera. Tidak larut. Ini mungkin nanti warnanya juga tidak akan sehitam karena apa? Terlalu banyak air. Ini kan indikatornya sudah ada sedikit busa nggih. Mergo wedok busa. Nek lanang ya paksa. Usahane gitu Mas. Usahane rong ketok. Berkatnya tadi daun apa, Pak? Waru sama randu. Randu. Oh, waru sama randu berkatnya. Makanya nyekat. Kalau yang saya lakukan nyemprotnya ini tepat di atasnya daun. 50 cm dari daun nggih. Ya paling tidak terus ya soalnya jaraknya 1 kilo lah dari daun. Tidak boleh diulang. Misalnya kurang marem ngono gak oleh. Ya, satu Wis sak nek satu. mbagei kudu marem. Nah, kalau diulang kenapa, Pak? Risikonya? Resikonya akan terbakar menguning. Oh, akan Fokusnya menguning. Godhong Pak Garing. Terus untuk satu tangki dosisnya berapa mili? Untuk tanaman padi 40. Nggih. Ini orang dagangannya asli wis bodo aplikasi, Pak. Tapi bodo gaya apa ngomong gak gelem. Kalau seh-seh kabeh ngono, padha arep. Nek kok ndonga kira-kira gelem. Mun nggih. Sebentar, Pak. Tanya ini. Biosaka ini artinya apa toh, Pak? Efeknya ke tanaman itu. Oh, ini Apa penguat termasuk- sinyal. Pak? Penguat sinyal. Contohnya kalau kita berbuat baik, misalnya kita itu di lahan, kita tidak sering berucap kotor, itu tanaman pasti akan merespon. Nggih, ini penguat sinyal istilah GPS. GPS apa Pak ini, Mas? Nah, tanaman itu kan mempunyai membran sel, nggih. Nah, jadi sewaktu kita aplikasikan Biosaka, itu nanti akan mengenai ujung daunnya dan itu nanti akan langsung disalurkan diserap ke membran selnya, lalu terus disalurkan ke perakarannya. Jadi ini sifatnya lebih cepat daripada pupuk, itu lebih cepat nih karena apa, di dalamnya itu nutrisi semua yang kita ambil dari tumbuh-tumbuhan daunnya. Untuk masa pakai Ini kalau benar-benar Biosaka itu jadi, semakin lama dia akan semakin mengental, semakin bagus. berarti Tidak ada masa pakai. Tidak ada ada kedaluarsanya. tidak ada. Ini pertanyaan Niki indikatornya sudah jadi berarti, Pak. Sudah ini. Untuk aplikasi di padi. Untuk indikator jadi Berubah warna. berubah warna. Oh iya. Saya tahu Mas terang nong aplikasi padi nggak loh. Baiknya umur berapa di pertama aplikasi, berapa kali? Nah, ini nggih, kalau untuk aplikasi padi di dagangan itu 40 mili per tangki, jadi Oke. 1 minggu sekali. Kapan kita melakukan aplikasi? Mulai dari nol. Kalau dari persemaian, Habis dari persemaian. Oke. Nah, waktu 1 minggu sekali setelah tanam itu usahakan posisi air itu macak-macak, tidak terlalu kering, karena kalau terlalu kering nanti efeknya gulma juga akan tumbuh subur. Nah, kita belum pernah. Kalau Bapak mau mencoba silahkan. Pak Baiti, ini kalau sudah di Biosaka tuh perlu pupuk kimia, kemudian semprot dengan obat-obat kimia apa tidak? Oh, ngeten nggih. Ini kan kita istilahnya dari alam kembali lagi ke alam. Tentunya ini juga bersinergi dengan Limcohi. Jadi kita bisa tanpa perlakuan pupuk kimia, kita bisa memanfaatkan Limcohi yang ada di tanahnya, tentunya Limcohi yang sudah kita fermentasi, dan atasnya kita untuk spraynya kita aplikasikan Biosaka. Itu akan jauh lebih bagus daripada pupuk sintetis. Oh iya. Nyuwun sewu, Pak. Upami tasih terpaksane omone tesih wonten nggih. Terus nggunakne obat kimia ngoten
Napa saged dicampur niki napa kedah pisah napa Pak? Bisa Pak, ini juga sebagai penguat, bisa kita campurkan untuk pengendali hama, pestisida sintetis. Tapi ingat, kalau jenengan selesai mengendalikan gulma, istilah herbisida, jenengan harus cuci bersih. Oh nggih. Umpamane enten ulere sing tasik bandel napa ngoten maksud kula. Nggih, bisa. Tapi cara aplikasinya ya seperti itu, Pak. 50 cm dari ujung daun. Oh nggih. Terus posisi mengabut, mengikuti arah angin. Nggih niku. Dan jangan sampai diulang. Kalaupun itu toh nanti berefek menguning pada tanaman kita, keesokan harinya jenengan harus mengulangnya dengan dosis yang sama tanpa ada istilahnya perlakuan khusus. Maksudnya perlakuan khusus tidak perlu diulang. Jadi sekali jalan maju terus. Nggih. Satu tangki itu kalau di tegangan hanya 40 mili. Ya, niki Baru tanam. kalau Tanam baru tanam sampai umur sampai hampir menguning. hampir menguning. Ini dosisnya sekian satu tangki. Ya. Terus sekarang kalau sudah menguning Separuh. 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali, dosisnya dikurangi, tinggal Turunkan separuh. separuhnya tadi yang Usahakan spraynya sore hari. Ngenteni angin, memanfaatkan angin. Nggih. spray sore hari, Memanfaatkan angin. posisi mengabut, memanfaatkan angin supaya diratakan oleh Tidak, ini jenengan bisa langsung aplikasikan. Ciri yang kedua, kalau ini kita letakkan di dalam wadah mineral, kemasan mineral, kalau dia mengembung, hati-hati, kadang itu tidak jadi. Oh kalau melembung malah nggak jadi. Tidak jadi. Itu yang pertama. Kalau posisi kita masukkan ke dalam kemasan mineral botol, satu malam dia tidak mengembung bahkan mengempet, itu berarti jadi menghirup udara, itu jadi. Tapi kalau mengeluarkan udara itu tidak jadi. Warna pasti berubah. Jadinya POC. Nggih, Pon? Yes, bagus Mas. Pemanen iki kok disimpen tempat Mas. Nah, ini kalau jenengan nanti jenengan masukkan ke dalam wadah air mineral, nggih. Terus jenengan taruh di tempat yang teduh. Itu aja. Ya botolnya tertutup. Tapi rumputnya sini beda dengan rumputnya jenengan. Nah, rumput tetangga. Nah, jenengan harus membuat bahan yang dari tempatnya jenengan sendiri. Oh, kearifan lokal. Kearifan lokal. Ya, tidak boleh dibawa kemana-mana toh Pak ini Pak? Ya. Oh, Tidak boleh memanfaatkan rumput tetangga. Nah, gitu. Sehijau apapun akan lebih bagus. Tapi permisi rumput kita. Nggih, makasih. Nggih. demikian cara pembuatan biosaka sudah kita sampaikan, dan bagaimana praktek atau aplikasinya tunggu pada video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.